Semoga sehat ya. Ibu harap kalian semua sehat. Supaya sehat, kalian harus tetap menjaga kesehatan, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan keluar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, baiklah anak-anak, sudah siap dan bersemangat mau mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia sekarang? Oh, ada yang mengatakan siap, ada yang mengatakan belum. Tidak apa-apa. Nah, supaya semuanya siap, Ibu akan memberikan ice breaking. Ice breakingnya berupa lagu. Lagu ini sudah tenar atau istilah sekarang dikatakan viral pada masa Ibu muda. Judulnya Madu dan Racun. Pernah dengar tidak? Oh, ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, namun lagu itu Ibu eja. Bagaimana ya? Seperti ini ya. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U, racun, R-A-R-A-C-U-C-U-N, madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D-U, R-A-R-A-C-U-C-U-N. Nah, bagaimana? Bisa tidak? Oke, kita ulang lagi ya. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U, racun, R-A-R-A-C-U-C-U-N, madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D-U, R-A-R-A-C-U-C-U-N. Nah, bagaimana? Suara Ibu bagus kan? Wah, maklumlah Ibu tidak berbakat bernyanyi, tapi Ibu yakin suara kalian lebih bagus lagi. Nah, baiklah anak-anak, sudah bisa kita mulai pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan ke papan tulis. Baiklah anak-anak, setelah mempelajari unsur-unsur iklan, slogan, dan poster, menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan, menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan, sekarang tibalah saatnya kita menulis iklan, slogan, atau poster. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu kompetensi dasarnya, yaitu menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulisan. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk teks iklan secara lisan dan tulisan. 2. Menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk slogan secara lisan dan tulisan. 3. Menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk poster secara lisan dan tulisan. Nah, anak-anak yang baik, sebelum kita membuat iklan, slogan, dan poster, terlebih dahulu kita mengetahui sifat-sifatnya. Pertama, sifat-sifat yang harus ada dalam menyajikan teks iklan. 1. Menggugah. Artinya, mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi, dan memberikan perhatian. 2. Informatif. Artinya, kata-katanya harus jelas. 3. Persuasif. Artinya, kalimatnya membuat pembaca tertarik dan senang. 4. Bertenaga gerak. Artinya, komposisi kata-katanya menghargai waktu selama masa penawaran atau masa promosi. 5. Gunakan huruf yang membuat pembaca tertarik. Kedua, sifat-sifat yang harus ada dalam menyajikan teks slogan. 1. Kalimatnya pendek dan menarik. 2. Mencolok. 3. Mudah diingat.
Ketiga, sifat yang harus ada dalam poster. Pertama, gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Artinya bahwa dalam poster itu harus lebih mencolok atau lebih dominan gambar daripada tulisan. Dua, kata-katanya efektif, sugestif, dan mudah diingat. Tiga, tulisan dibuat besar-besar dan mudah dibaca. Maksudnya ini bahwa tulisan dalam poster itu harus dibuat besar-besar dengan tujuan supaya bisa dibaca dari jarak jauh. Karena sifat yang keempat, poster itu dipasang di tempat yang strategis atau yang umum dilihat oleh orang banyak. Nah, setelah kita mengetahui sifat iklan, slogan, dan poster, sekarang kita mulai membuat iklan. Kita awali dulu dengan langkah-langkah menyajikan teks iklan. 1. Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik khalayak, yakni berfokus pada kepentingan dan masalah yang mereka hadapi. Contoh, wajah Anda kusam, mau bening. Ini menarik perhatian ini untuk wajah yang kusam dan mau membeningkan wajahnya. 2. Menawarkan solusi. Contoh, Garnier Light Complete Serum Cream membantu Anda membeningkan wajah. Nah, setelah tahu tadi kita wajah seseorang itu kusam, kita tawarkanlah solusinya, yaitu dengan menggunakan Garnier Light Complete Serum Cream. 3. Menunjukkan bukti. Buktinya kita tunjukkan setelah kita tawarkan tadi, kita tunjukkan contohnya, wajah Anda tampak lebih bening sejak hari ketiga pakai Garnier Light Complete Serum Cream. Nah, setelah menunjukkan bukti, langkah keempat adalah mengajukan harga. Contoh, jika ingin membeningkan wajah Anda sekarang, pesanlah segera Garnier Light Complete Serum Cream dengan harga Rp34.500. Diskon 13%. Buruan. Nah, ini dia contoh iklan. Nah, anak-anak, kamu perhatikan di sini ada gambar. Ada gambar seorang gadis, ada juga gambar barang yang ditawarkan yaitu Garnier tadi. Nah, selain gambar, ada juga kata-katanya. Nah, tadi kan ditawarkan Garnier. Nah, Garnier ini setelah dipakai oleh seorang gadis ini, wajahnya berubah menjadi bening. Ini dia kata-katanya, komplit cerahnya. Nah, sudah komplitlah cerahnya wajahnya ini. Nah, di sini juga ada dibuat kalimatnya yang pendek. Mau bening harus komplit cerahnya. Nah, anak-anak, inilah dia contoh iklan yang terdiri dari gambar dan tulisan yang kalimatnya pendek-pendek dan menarik. Nah, setelah kita membuat iklan, selanjutnya kita membuat slogan. Langkah-langkah menyajikan slogan. Pertama, kita tentukan dulu tema slogan tersebut. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang tepat dan persuasif serta mudah diingat. Ketiga, susunlah kata-kata tersebut menjadi slogan. Nah, sama dengan sifat slogan tadi kan, kalimatnya pendek, menarik, dan mudah diingat. Nah, ini dia contoh slogan. Pertama, pendidikan akan membawa kebahagiaan. Ini artinya bahwa dengan belajar yang serius, mudah-mudahan masa depan kita nanti cerah atau bahagia. Nah, yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Yang ketiga, maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Bertujuan menyampaikan kepada masyarakat supaya menggunakan masker, karena dengan masker bisa melindungi kita dan orang lain sekitar kita dari bahaya COVID. Nah, selanjutnya kita mau membuat poster. Terlebih dahulu kita tahu langkah-langkahnya, yaitu pertama, menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Yang kedua, memilih kata-kata yang tepat dan unik untuk disusun menjadi kalimat yang menarik. Ketiga, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Ingat bahwa kalimat poster harus singkat, efektif, dan menarik sehingga mudah diingat. Yang keempat adalah melengkapi kalimat dengan gambar yang menarik. Nah, ini dia contoh poster. Kita tahu tadi bahwa poster itu tadi terdiri dari gambar yang mencolok dan kata-kata yang tulisannya besar-besar. Kita lihat di sini anak-anak, ini ada gambar si COVID. Kata si COVID ini berkenalan dengan COVID-19. Lalu datang dia kepada manusia. Hei manusia, jauhkan tanganmu dari wajah. Agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kata si COVID ini kepada manusia. Ini menyampaikan kepada kita supaya kita menjauhkan diri dari COVID, yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, sekarang kita tiba saatnya mempraktekkan langkah-langkah membuat poster tersebut. Pertama, kita tentukan dulu jenis posternya. Nah, sekarang kita mau buat poster pendidikan. Setelah kita tentukan jenis posternya, berikutnya kita pilih kata-kata yang unik, lalu kata-kata itu kita jadikan jadi satu kalimat poster yang menarik. Ini dia kalimat poster yang menarik itu, ini dia ya. Putus rantai penularan COVID-19 dengan maskermu. Ingat tadi kan langkah-langkahnya. Nah, tulisannya juga harus besar-besar sesuai dengan sifat tadi. Berikutnya, ini dia gambar, dilengkapi dengan gambar. Gambar harus lebih mencolok daripada tulisan. Nah, selain gambar yang sesuai dengan isi tulisan ini, yaitu dengan menggunakan masker, nah ada juga gambar yang lain. Ini dia gambar si COVID. Nah, ini lagi. Nah, wanita ini dikelilingi oleh si COVID. Tetapi dengan menggunakan masker ini, dia bisa terhindar dari COVID ini. Nah, perhatikan anak-anak kembali contohnya ini, bahwa poster itu terdiri dari gambar yang mencolok atau lebih dominan daripada tulisan. Namun demikian, tulisan tetap besar-besar ditulis supaya bisa dibaca dari jarak jauh. Juga harus bisa kalian perhatikan bahwa gambar dengan tulisan harus sesuai, tidak boleh berbeda. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan rangkumannya. 1. Iklan memadukan unsur gambar, gerak, dan kata-kata. 2. Slogan mengutamakan kata-kata. 3. Poster mengutamakan gambar dan kata-kata. 4. Iklan, slogan, dan poster bersifat persuasif yang mengandung pesan untuk menyampaikan maksud membujuk orang lain melakukan sesuatu. Baiklah anak-anak, sudah paham semua tentang cara membuat teks iklan, slogan, dan poster? Ibu harap sudah paham ya. Nah, semua yang sudah kita pelajari itu kita terapkan dalam mengerjakan
kita refleksi. Ada 3 pertanyaan refleksi. Pertama, apa yang sudah kamu pahami dari belajar tentang membuat iklan, slogan, dan poster? Kedua, apa yang belum kamu pahami dari pelajaran tentang membuat iklan, slogan, dan poster? Ketiga, bagaimana perasaanmu saat belajar membuat iklan, slogan, dan poster pada masa daring ini? Jawaban dari ketiga pertanyaan refleksi itu kamu tulis di buku tulismu, kamu foto, lalu kamu kirim ke link